Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Business Analytics. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Literasi keuangan masyarakat di Indonesia terbilang rendah jika dibandingkan dengan inklusi keuangan. Sebelum kita menganalisa hal tersebut, mari kita simak definisi dari literasi keuangan dan inklusi keuangan. Literasi keuangan adalah suatu rangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dalam kurung knowledge, keterampilan dalam kurung skill, dan keyakinan dalam kurung confidence konsumen maupun masyarakat agar mereka mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang termasuk dalam literasi keuangan dan inklusi keuangan berdasarkan sektor jasa keuangan antara lain 1. Perbankan 2. Perasuransian 3. Dana pensiun 4. Pasar modal 5. Lembaga pembayaran 6. Penggadaian 7. Lembaga keuangan mikro 8. Fintech. Kita bahas penyebab literasi keuangan masyarakat Indonesia yang rendah jika dibandingkan dengan inklusi keuangan, maka dapat disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Kurikulum pendidikan yang kurang memadai. Salah satu faktor penting adalah kurikulum pendidikan yang belum cukup memadai dalam memberikan asupan literasi keuangan kepada siswa. Pengajaran matematika di sekolah dasar masih sering menggunakan pendekatan tradisional yang kurang mengaitkan dengan konteks keuangan dan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan siswa tidak memperoleh pengetahuan dan keterampilan keuangan yang cukup di tingkat dasar. 2. Kurangnya pendidikan keuangan yang terintegrasi. Selain pendidikan formal di sekolah, pendidikan keuangan juga penting diberikan di luar kurikulum. Namun upaya dalam memberikan pendidikan keuangan yang terintegrasi dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masih terbatas. Informasi literasi keuangan yang diberikan kepada masyarakat cenderung terpecah dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Hal ini mengakibatkan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep dan praktik keuangan yang penting. 3. Kurangnya kesadaran dan perhatian terhadap literasi keuangan belum menjadi fokus utama dalam agenda pendidikan dan pemerintah. Masih terdapat kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya literasi keuangan dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan finansial. Inisiatif dan program-program literasi keuangan masih terbatas sehingga masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang keuangan. 4. Tantangan bahasa dan budaya. Beberapa konsep keuangan kompleks sulit dipahami bagi individu yang tidak terbiasa dengan istilah dan bahasa keuangan yang digunakan. Selain itu, budaya tabu atau ketidaktahuan tentang keuangan juga dapat menjadi hambatan untuk mencapai literasi keuangan yang lebih baik. Dampaknya, nilai kompetensi membaca masyarakat Indonesia juga berada di salah satu peringkat paling bontot di dunia. Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment dalam kurung PISA, tahun 2018 menempatkan Indonesia di urutan ke-74 alias peringkat ke-6 dari bawah. Kemampuan membaca siswa Indonesia di skor 371 berada di posisi 74. Kemampuan matematika mendapat 379 berada di posisi 73. Dan kemampuan sains dengan skor 396 berada di posisi 71. PISA itu apa? PISA dalam kurung Program for International Student Assessment atau Program Penilaian Pelajar Internasional merupakan suatu program penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan setiap 3 tahun guna menguji para pelajar yang berusia 15 tahun. Untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia perlu adanya upaya yang komprehensif dan terintegrasi antara pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan inisiatif pemerintah. Penting untuk mengembangkan kurikulum yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan literasi keuangan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemahaman keuangan yang baik. Selain itu, penyediaan sumber daya dan pelatihan yang mudah diakses untuk masyarakat juga perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan dalam kurung SNLIK 2022 yang OJK lakukan menunjukkan beberapa tren yang menarik terkait literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Berikut adalah penjelasan terkait temuan-temuan tersebut. 1. Indeks literasi keuangan menurut hasil survei masyarakat Indonesia pada tahun 2022 mencapai 49,68%. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 yang sebesar 38,03%. Indeks literasi keuangan mengukur pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait konsep, produk, dan layanan keuangan.
Peningkatan ini dapat diartikan bahwa masyarakat Indonesia secara keseluruhan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang keuangan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini bisa disebabkan oleh upaya pemerintah, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan dalam meningkatkan literasi keuangan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi. 2. Indeks Inklusi Keuangan hasil SNLIK 2022 juga menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan mencapai 85,10%, meningkat dibandingkan dengan periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yang mencapai 76,19%. Indeks inklusi keuangan mengukur sejauh mana masyarakat memiliki akses dan menggunakan produk dan layanan keuangan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa akses masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan keuangan telah meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh adopsi teknologi keuangan yang lebih luas, seperti layanan perbankan digital dan dompet digital yang mempermudah masyarakat untuk berinteraksi dengan layanan keuangan. 3. Gap antara literasi dan inklusi keuangan meskipun ada peningkatan dalam kedua indeks. Terdapat penurunan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi keuangan dari 38,16% di tahun 2019 menjadi 35,42% di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara pemahaman pengetahuan keuangan dengan akses dan penggunaan produk dan layanan keuangan semakin mengecil. Hasil SNLIK 2022 ini memberikan gambaran positif tentang perkembangan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Namun, tetap perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat dan memperluas akses mereka ke layanan keuangan guna mencapai inklusi keuangan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik seputar analisa keuangan di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.